Ini harus tanya identitas nggak sih? Iya. Dari awal sampai. Kebesaran bukannya. Selamat pagi, Mas. Apakah ada identitasnya, Mas? Baik, perkenalkan saya Dr. Dava, selaku dokter yang bertugas pada siang hari ini. Sebelumnya apakah apa ya? Udah. Enggak apa-apa, langsung aja. Los. Sebelumnya saya akan menanyakan beberapa identitas Masnya dengan Mas siapa? Mas Rako, usianya berapa, Mas? 20 tahun. Apakah sudah bekerja? Untuk alamatnya di mana? Untuk Masnya apakah sudah menikah? Baik, setelah ini saya akan menanyakan pertanyaan terkait dengan keluhan Masnya. Masnya tidak perlu khawatir karena kerahasiaannya akan saya jaga sehingga Mas bisa menjawab dengan jujur saja, ya Mas. Baik. Setelah ini Mas bisa langsung apa ya? Pokoknya Mas datang ke sini dengan keluhan apa? Maka ada yang bisa saya bantu. Dok, ini kayak gini dok. Dari kemarin tuh saya ngerasa ada yang manggil saya. Cuman pas saya tengok tuh nggak ada siapa-siapa. Itu udah terjadi sejak kapan, Mas? Udah, atau mungkin kayak 3 bulan yang lalu. Udah 3 bulan ya. Untuk awalnya bisa terjadi seperti itu, Kakak bisa Mas ceritakan? Ya nggak tahu sih, awalnya mah tiba-tiba muncul aja gitu, ada yang manggil-manggil. Cuman makin kesini kayak makin sering gitu. Rasanya itu seperti apa, Mas? Apakah itu mengganggu aktivitas sehari-hari Mas? Ya rasanya kayak dipanggil. Berarti mengganggu ya? Ya lumayan sih. Itu berarti setiap hari muncul atau hilang timbul, Mas? Dulunya sih ya yang timbul, cuman sekarang jadi kayak terus menerus gitu. Tuh tadinya dipanggil loh saya, tapi nggak ada orangnya. Biasanya yang bisa membuat Masnya kayak gini, yang bisa memperberat atau memperparah itu karena apa, Mas? Ya ada sih dok, tiba-tiba muncul aja. Terus biasanya kalau lagi tiba-tiba muncul kayak gitu yang bisa memperingan apa, Mas? Ya, Apa ya? ya ada juga dok, kan? Ya muncul tiba-tiba, kadang-kadang hilang juga. Sebelumnya apakah Mas sudah pernah merasakan keluhan seperti ini? Belum pernah dok. Belum pernah. Selain berobat ke sini, apakah sudah berobat ke psikiater yang lain, Mas? Karena cuma ke dukun doang sih dok. Oh gitu ya. Penyakit lain selain ini ada nggak, Mas? Kan saya cuma ini sih dok, apa? Diabetes tipe 1. Diabetes ya. Pernah kecelakaan mungkin? Masnya apa mengonsumsi alkohol atau obat-obatan seperti itu? Ya minum doang sih dok kadang-kadang. Alkohol. Kalau obat-obatannya? Enggak. Dari keluarga Mas sendiri apakah ada yang punya keluhan seperti ini? Kayaknya enggak sih dok, saya kurang tahu sih. Penyakit-penyakit lain juga nggak ada. Enggak. Lalu untuk hubungan Masnya dengan keluarga di rumah itu gimana, Mas? Apakah baik atau ada konflik? Baik, ya hitungannya baik-baik aja sih dok. Interaksinya juga aman ya, lancar aja. Iya sih dok, cuman ya apa ya, ekonominya susah sih dok, terakhir agak susah, berobat itu juga susah. Baik, selanjutnya untuk penilaian kesan umum pasien. Pasien ini berpenampilan sesuai usia, untuk perawatan dirinya juga baik. Pasien tampak mengeluhkan jika seperti ada yang membicarakan. Setelah itu Memanggil. iya memanggil. Lalu untuk perilaku atau sikap pasien terhadap pemeriksa itu pasiennya kooperatif namun tanpa gelisah karena tadi mengeluhkan ada yang memanggil-manggil. Setelah itu pasien tidak agresif dan apa ya, tadi tangannya gerak-gerak gitu.
Ya, berarti apa? Psikomotornya. Psikomotor hiperaktivitas. Kata plek. Enggak. Hiperaktivitas ya? Hiperaktif. Psikomotor hiperaktif aja. Hiperaktif. Kalau kata lek itu beda. Motornya hiperaktif. Setelah itu untuk perasaan masnya akhir-akhir ini seperti apa mas? Perasaan saya, aduh takut aja sih dok sebenarnya, kayak dipanggil-panggil terus cuman nggak tahu dari mana. Jadi untuk interpretasi dari pemeriksaan pasien ini, pasien merasa takut atau cemas. Setelah itu afek ini berarti kita Melihat muka saya. ini apa ya? Menurutku luas sih itu kan. Luas ya, masih luas ya. Mereka kan tadi kelihatan takut. Ya untuk respon emosional pasien atau afek pasien itu luas. Yaitu apa lagi ini? Oh iya, pembicaraan pasien tadi volumenya normal, intonasinya juga normal, artikulasinya jelas. Setelah itu tidak ada goreng atau black eye dan masih koheren. Ini saya belum ketik. Setelah itu untuk pemeriksaan gangguan persepsi pasien terdapat halusinasi, Iya. ya kan? Auditori. Tanya lagi. Taruh dia enggak ada. Oh, iya. Apakah masnya ini pernah mendengar sesuatu yang tidak bisa didengar orang lain? Ya kalau kata teman-teman saya, keluarga saya sih nggak dengar sih. Cuman nggak tahu ya, karena kayak beneran ada gitu loh suaranya. Berarti berdasarkan jawaban pasien terdapat halusinasi. Halusinasi apa? Halusinasi auditori. Setelah itu untuk bentuk pikiran pasien itu non realistik karena tadi terdapat adanya gangguan persepsi. Lalu tadi berarti apa ya? Tanya lagi ya, waham ya? Ini ditanya lagi apa nggak usah? Apa kita langsung nentuin waham apa gitu? Langsung aja. Apa tanya lagi? Ditanyain suaranya tuh kayak gimana, bersifat apa, manggil-manggil aja atau Atau menyuruh-nyuruh. Untuk tadi suara yang dirasakan masnya itu apakah cuma memanggil-manggil aja atau menyuruh mas untuk melakukan sesuatu? Enggak sih, kayak manggil aja, disuruh ikut apa gitu. Jadi untuk waham pasien terdapat waham kejar ya? Ya. Waham kejar yang bersifat komen. Kalau komen kan Commenting pakai D. Ya, disuruh. Suruh ikut. ya, commenting. Ini obsesi ditanya lagi. Nggak ada. Ada. Preokupasi Enggak. ada. BPJS pasien 15. Karena dari awal sudah bisa diajak berkomunikasi dengan baik. Setelah itu kualitatifnya gimana berarti? Tidak berubah. Dengan ada komunikasi. Oh, Oh kan? Berubah karena ada komunikasi. berubah. Untuk kualitatifnya berubah. Berubah kalau ada gangguan persepsi. Halusinasi tadi. Lalu untuk selanjutnya pemeriksaan orientasi. Baik, masnya sekarang sedang berada di mana? Di rumahnya Lutfi. Sekarang hari apa mas? Hari Senin. Masnya kesini sendiri atau diantar sama teman? Aku Sama keluarga? sendiri. Sendiri. Untuk suasana saat ini bagaimana? Apakah ramai? Rame sih. Baik. Untuk kesimpulan dari pemeriksaan orientasi pasien masih baik. Selanjutnya untuk pemeriksaan daya ingat. Tadi pagi masa sarapan apa? Tadi sarapan nasi sama ayam. Kalau semalam mas? Semalamnya minum kopi.
Mungkin dulu masnya masih ingat gak SD-nya di mana, SMP-nya di mana? Oh, SD-nya di SD Negeri 2. Ya, SMP-nya? SMP-nya SMP Negeri 2. Oh iya, baik. Untuk berarti daya ingat pasiennya masih baik, tidak ada gangguan. Selanjutnya saya akan memeriksa konsentrasi dan perhatian pasien. Baik, setelah ini saya akan menyebutkan 3 kata ya Mas, nanti bisa Ibu ulangi. Ini langsung ulangi apa? Ulang. Ya. Kasur, Kasur, sedih, sedih, pagi. pagi. Nah, selanjutnya ada soal berhitung ya Mas. Disuruh ingat yang 3 itu. Ya, tadi oh ya. Tadi yang 3 kata itu bisa Mas ingat ya Mas. Selanjutnya akan ada soal berhitung, 100 dikurang 7 berapa Mas? 93, Dikurang 7 lagi, 86, dikurang 7 lagi, 79, dikurang 7 lagi, 72, kurang 7 lagi. 5. 65. Iya. Baik, setelah itu untuk kesimpulan dari ini yang tadi disuruh ngulanginnya kapan? Nanti. Habis ini. Udah, langsung. Tadi bisa disebutkan lagi Mas yang 3 kata? Kasur, sedih, pagi. Ya. Baik, untuk kesimpulan dari pemeriksaan konsentrasi dan perhatian ini, pasien itu masih dalam keadaan baik, tidak terganggu. Selanjutnya untuk pemeriksaan visuospasial, mungkin Masnya bisa menggambarkan jam pukul 8:15.